Van? Lagi kuliah, Van? Ano? Oh, dan yang mana ya? Biji-biji full din eh. Eh, Oke, ya, Pak. government, maksudnya apa nih Pak? Legalitas atau mungkin Pak Seven bisa jelasin dulu sedikit. Government itu kan hubungannya, maksudnya nih tujuan kita kan kemarin yang kita bahas sama Pak itu, Pak Randi, Ya, ya, mengenai data sekolah, Pak. Data sekolahnya, pokoknya kita lebih besar pasarnya ke sekolah lah. Terus oke. dana bosnya itu sekitar 800 M tiap tahun. Jadi Berapa? data sekolahnya itu kurang lebih 13.000. tiga belas Hmm, ribu. Nah, kita ambil berapa persen lah kemarin itu. Jadi potensinya ke sana lah. Nah, otomatis 8M kan itu, sebentar, 8M 800 itu, M oh 800M itu satu Lampung. satu Lampung. Satu Lampung ya, oke. Mm-mm. Nah, jadi otomatis kan kita masuk sana sekarang. Jadi kemarin saya sudah survei eh, apa Ya, namanya di beberapa kepala sekolah itu masuk sekarang bukan nggak bisa belanja sendiri lagi, maksudnya langsung nggak bisa sekolah. Jadi semua pakai Siplah kan. ya, Nah, betul. syarat Siplah itu ya itu legalitas. Nah, sekarang kan udah mau selesai nih Pak PT-nya. Jadi Oke, seharusnya legalitas sudah aman gitu. oke, Nah, terus beberapa pengaruh paling kepala dinas dan kabid kemarin itu katanya, kabid bagian ya, pengadaan mungkin ya. Nah, itu relasi, itu artinya sih buat database aja Pak. Database itu maksudnya. Jadi ini saya golongkan di dalam government karena memang orang-orang pemerintahan di dalam. Jadi pengaruh mereka nggak terlalu besar. Yang penting ya, legalitas kita udah oke, terus relasi kita udah aman di dalam ya. Ini saya rinci di sini gitu maksudnya government. ya, Legalitas dan relasi. Jadi yang dibutuhkan itu Pak, dua itu. oke. Hmm. Saya ada teman Sebetulnya ada lagi, Pak. apa lagi Pak? Jadi, eh, kan kemarin di kementeriannya Pak Nadiem Makarim itu ada kebijakan kampus merdeka, kurikulum merdeka, termasuk di sekolah itu ada istilah Merdeka Belajar. Nah, itu ada banyak ada banyak turunan kebijakan yang Mm-mm. yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang dimaksud dengan core environment government itu selain legalitas atau relasi dari sisi perusahaan Pak Dharma, tapi Pak Mm-mm. Dharma juga mencoba untuk apakah ada regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan segmen pasar Bapak. Mm-mm. Ya, jadi apa? Kalau dulu namanya Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, itu Mm-mm. pemerintah membuat standar-standar baru. Nah, standar-standar ini apakah punya peran atau pengaruh ke kenaikan atau penurunan permintaan? Karena misalnya nih, dulu waktu masih zamannya Blackboard, itu kan Mm-mm. eh, tentunya whiteboard itu belum terjangkau di sekolah-sekolah karena mungkin belanja spidol sama belanja kapur masih lebih terjangkau belanja kapur dan yang ada di sekolah hanya papan papan blackboard itu, papan kapur ya. Mm-mm. Nah, begitu apa eh, semakin semakin banyak sosialisasi tentang peduli lingkungan, kebersihan, kemudian apa eh, apa namanya praktisnya Mm-mm. eh, bergeser ke whiteboard. Right, Bob. Kemudian ini di beberapa sekolah yang terlibat di apa eh, kalau di SMK namanya pusat keunggulan itu papannya sudah nggak lagi pakai whiteboard Pak, pakai yang papan elektronik. Kemarin kami di SMK itu
Di satu ruangannya itu sudah pakai papan elektronik yang menggunakan semacam whiteboard, tapi yang ada colokannya itu Pak, yang bisa Iya, di ya mungkin Pak Dharma tahu ya, iya yang betul, apa namanya, yang ada stop kontaknya itu. betul, Nah, betul. termasuk termasuk ada yang bisa di screenshot, disimpan catatan-catatannya sehingga dimunculkan kembali. Nah, Hmm, itu karena rupanya menjadi standar baru sehingga info dari sekolah waktu itu saya ajak ngobrol, nanti semua kelas akan dibuat seperti ini Pak, gitu. Meskipun belum semuanya. hmm, Nah, ini jadi yang dimaksud dengan core environment berhubungan dengan government itu bukan semata-mata bagaimana kita dengan kebijakan pemerintah, tapi bagaimana kebijakan pemerintah ke depan yang berhubungan dengan bisnis kita, gitu. hmm. Nah, itu yang perlu apa diulik gitu. Makanya kalau misalnya Pak Dharma ada memasukkan di relasi, minimal relasi ini cukup selain membantu pada saat proses katakanlah informasi-informasi pelelangan, meskipun sekarang sudah nggak relevan ya karena lelang itu semuanya sudah transparan. Ya, Apa di LPSE atau e-katalog ini kan sudah bisa diakses semua orang ya. hmm, Masuk termasuk Sipla itu kan e-katalog di level sekolah ya. hmm, hmm. Nah, eh, yang yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengakses misalnya RUU atau perda-perda baru yang berhubungan dengan sekolah yang bisa jadi RUU atau perda itu atau raperda ya rancangan perda itu berhubungan dengan bisnis kita. Sehingga Hmm. sebelum sebelum disahkan kita sudah siap gitu. Karena ada beberapa yang memang RUU atau raperda itu memang pesanan pengusaha gitu. Kalau Ya, secara ini ya, secara apa ya? Secara keumuman hampir semua undang-undang atau perda-perda itu pesanan gitu. betul, Nah, betul. pesanan ini ya memang pesanan yang punya modal ya. Kayak Iyalah, IKN itu juga titipan tuh pengusaha. nah, betul betul. Ya, artinya ini kan sesuatu hal yang sebetulnya sudah umum kita kenali, kita ketahui bahwa semua kebijakan pemerintah itu tak lepas dari eh, kepentingan-kepentingan. Nah, cuma kita sebagai pengusaha yang mungkin belum masuk ke ranah pembuatan kebijakan, itu minimal tidak terdampak terlalu jauh. Kayak kemarin COVID itu tentunya banyak industri farmasi yang sangat-sangat diuntungkan ya. Industri farmasi, rumah sakit, itu kan ada rumah sakit yang belum belum siap-siap amat pun izinnya bisa dipercepat gitu. Ada Benar, percepatan benar. izin, kemudian penjualan apa tuh vaksin yang Hmm. mungkin juga wah, istimewa sekali tuh. Mereka panen raya lah gitu. Asli, Yang banyak yang bangun. yang wafat nggak COVID, yang wafatnya nggak COVID dibikin COVID. Ya cair, bener. Karena Aduh, ya itu sebetulnya yang dimaksud dengan core environment yang berhubungan dengan government itu seputar ini, Pak. kebijakan ya, kebijakan pemerintah Iya, ya. kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan yang yang Itu berpengaruh pada bisnis kita. informasinya kita dapat dari internal apa ada di online itu ya Pak ya? Bisa dari online, misalnya sebetulnya kalau kalau kemarin waktu kita bahas di what is the problem sama who has the problem, itu kan masuk bicara tentang kategori bisnis. Mm-mm. Dan kita sebagai CEO itu eh, harus lebih sensitif untuk melihat pergeseran kategori bisnis. Kayak apa? Grab akhirnya nggak bisa bertahan, Grab, Uber ya. Uber akhirnya nggak bisa bertahan di Indonesia, itu kan juga karena legalitas, karena kebijakan. Jadi dia merger dengan Grab untuk operasi di Indonesia. Nah Ya itu kemarin kita coba ini sih, itu hanya kajian kita aja kemarin Pak. Apa namanya?
eh, untuk whiteboard seperti itu kan mahal itu, Pak. Jadi kita Ya, mengkaji bahwa mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan pun eh, agak sulit gitu loh karena saking mahalnya gitu loh, Pak. oke. Kita Art, prediksi seperti itu. betul. Artinya memang begini Pak, whiteboard yang tadi, yang apa? Mungkin versi whiteboard digital ya. Iya, mahal banget itu, Ya, Pak. ya berarti kan dia mungkin masuk kategori sekolah-sekolah yang ses A ya, atau sekolah-sekolah yang betul-betul dapat bantuan Betul. pemerintah. Nah, Iya. berarti berarti kita kalau memang apa tidak menjadi tidak menjadi kompetitor atau kita tidak bersaing dengan mereka, berarti yang kita pertajam adalah market share-nya. Market share yang mungkin kemarin sudah dibahas ya terkait market size, market share sama apa eh, market potensial itu ya. Hmm. Berarti kan mengambil sekolah-sekolah yang kira-kira 10 tahun ke depan tidak akan mungkin menjangkau teknologi itu gitu. Kecil kemungkinan sih, Pak. Karena itu Ya, sebenarnya udah lama ya, udah lama keluar whiteboard itu dan harganya ya, juga masih agak mahal banget, Pak. memang betul. Dan sekolah memang belinya biasanya bukan dari dana sendiri. Dia Iya, dari Pak. bantuan pemerintah. Nah, Dia pemerintah dari juga bantuan karena pemerintah. tadi itu titipan kadang-kadang. Ya, ya, Sekarang udah betul. tahu sama tahu lah kita konsep bisnis ya. Ya, ya, betul. Titipan. Jadi berarti kan memang dari potensi 800 M tadi ya, bos, Mm-mm. kemudian alokasi untuk infrastruktur, kemudian alokasi untuk apa? ATK atau nah whiteboard masuk kategori itu ya betul-betul dipantau, Ya. dipantau karena kalau memang diproyeksikannya sekarang 5 sampai 10 tahun ke depan tidak banyak bergeser, berarti kita masih aman gitu. Tapi kalau Mm. sewaktu-waktu ada apa geseran yang sangat cepat, karena 6G penerapannya cepat, kemudian dananya siap, kemudian semua pakai anggap aja pakai apa, LED TV atau touchscreen atau papan digital tadi whiteboard digital itu ya tentu kita harus perhitungkan gitu. Sehingga Betul. kita juga mengukur istilahnya lifetime ya, lifetime yang bisa diamankan dari setiap produk kita. Hmm. Baik itu kira-kira seperti itu Pak review dari saya Ya, terkait berarti info-info itu dari terkait mana, apa? Pak? Dari Kalau dari marketer oh itu ya, mungkin ya kita dapat ya, Pak ya. kalau Update. info itu ya betul dari marketers bisa, kemudian kalau versi globalnya ya dari apa Harvard Business Review, kemudian apa sebetulnya Google itu juga mempunyai satu fitur namanya Google Alert. Hmm. 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 Google Alert pernah pakai enggak, Pak? Belum, belum. Google Alert. Oh, saya pernah. Google Ya, ada Alert. ininya di dashboard itu ya, Pak ya, di member area ya. Iya, Ya, Google Alert. anu Saya di sudah lihat semalam. apa namanya? Di pilihan di Google-nya. Jadi memang apa? Kita punya concern di isu apa, nanti setiap ada isu itu beredar, Google akan ngasih kiriman link ke kita, Pak. Hmm. Saya Pernah. juga punya, saya juga pakai untuk isu-isu apa namanya, eh, apa namanya, isu terkait dengan pertumbuhan SMK, pertumbuhan sekolah vokasi gitu, itu saya pakai Google Bentar, Alert. saya angkat telepon bentar, Pak ya, sebentar ya, Pak ya. Oh, silakan, silakan, silakan. Sorry, Pak, tadi nggak sengaja kepencet, jadi nggak diangkat, jadi nggak enak. Oh, gitu. Padahal mau reject malah kepencet terima. Oh, gitu ya. Oke, udah Pak. Udah Udah, selesai. udah, Oke, udah. Hmm. siap. Jadi Google Alert ini dia ngingetin isu-isu dengan menggunakan data digitalnya Google ya. Jadi misalnya isu itu beredar muncul di berita mana terkait.
bisnis kita, dia Hmm. akan ngirim ke email gitu. Kumpulan email, kumpulan link isu itu ada di mana aja. Itu fungsinya Google Alert. Jadi yang lagi tren sama yang lagi viral mungkin ya Pak ya, atau gimana? Enggak. Kalau alert itu hanya di concern kita. Jadi Oh, kita memasukkan minat kita, minat berita yang berhubungan dengan bisnis kita. Kayak misalnya tadi saya bilang, saya punya minat berita-berita tentang pendidikan vokasi, sekolah SMK, politeknik, kemudian apa, kampus-kampus yang punya sekolah vokasi, itu saya akan dapat kiriman link dari Google kalau ada berita berhubungan dengan itu. hmm, Itu fungsi fungsi Google Alert. hmm. Nah, kalau fungsinya Google Trend, memang kita mereview terkait kata kunci tertentu yang sering muncul di Google ya. Nanti Google akan memberikan informasi trennya. Kalau yang viral, biasanya kita tetap menggunakan eh, sosmed ya. Sosmed Hmm. itu bisa, kalau sekarang Twitter sudah ganti X ya, setelah diakuisisi Elon Musk. Ya. Elon Musk itu eh, X ini biasanya punya punya fitur trending topic. Sebetulnya sama di apa di TikTok, di Snack Video atau di yang lain itu kan ada fitur trending. Ya. Nah, di situ kita baru bisa ngecek yang viral. Tapi kalau apa alert tadi yang menjadi concern kita itu minimal kalau ada pergerakan di kategori bisnis kita itu kita dapat dapat pemberitahuan lebih dini gitu, lebih awal. Misalnya tentang pembahasan RUU atau Raperda atau kebijakan terkait dengan sekolah-sekolah tertentu. Nah, karena sekolah ini berhubungan dengan pasar kita, kita perlu melek nih, gitu. Karena eh ya ini yang punya concern di sini memang cuman kita, Pak, CEO gitu. Kalau tim kita yang lain belum tentu concern di sini, gitu. Hmm. Karena kita bisa memproyeksikan kira-kira seberapa panjang bertahannya bisnis apa ini atau lifetime produk atau jasa kita itu dari data-data ini. Oke, oke, ya. Oke. Kita lanjut ke core environment berikutnya, Pak. Bisa Ya. kembali di-share lagi, Pak. Competitors. Ya. Nah, kalau competitors ini berdasarkan apa, Pak? Maksudnya berdasarkan yang itu kan mensuplai apa ya? Bapak nulis ini tukang kayu. Kenapa tukang kayu jadi competitors? Jadi gini Pak, kan kemarin itu kita udah lihat begitu besar pasarnya kan. Sementara Ya, barang yang kita keluarkan dengan ukuran yang sekolah-sekolah buat, yang sekolah-sekolah butuh, ya. itu gak ada apa-apanya barang yang kita keluarkan dalam Ya, satu tahun itu. maksudnya nggak ada Jadi apa-apanya gimana? gak ada apa-apanya jumlah jumlah yang kita keluarkan. Nah, setelah saya survei, Ya. banyak sekolah yang buatan tukang-tukang Pak. Oh, Mereka ya, ambil ya, dari ya. apa dari toko bahan bangunan gitu, mereka buat Ya. gitu. Terus terus order ke tukang gitu ya. Ya udah pasti. Hmm. Makanya itu. Oke, oke, oke. Nah, jadi ya paling nanti ada yang ngambil bagian nanti ya relasi kepala sekolah disuruh bikin CV, masukin ke Sipla, nanti bikinnya sama tukang kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, eh, apakah Pak Dharma menempatkan mereka sebagai kompetitor? Harusnya ya, karena memang mereka bisa supply. Tapi untuk menggeser mereka nggak terlalu sulit dengan edukasi. Betul. Iya, menurut saya mereka kalau ditempatkan sebagai kompetitor kayaknya enggak tepat ya, karena scale skala produksi mereka ini kan tidak bisa sebesar punya Pak Dharma ya. Betul, betul. Ya, mereka itu kan istilahnya ibarat gini lah. Misalnya itu kayak
produsen obat farmasi melawan obat herbal rumahan, Pak. Gitu. Kayaknya kayaknya mereka tidak sedang berkompetisi karena mereka sudah punya segmennya masing-masing gitu. Betul, betul. Nah, Mm-mm. menurut saya justru mending mengambil kompetitor yang memang head to headnya itu setara gitu, sama-sama produsen, sama-sama skala produksinya itu tinggi gitu. Sehingga Pak Dharma tidak banyak apa terserap apa namanya beban pikiran memikirkan kompetitor yang mungkin nggak relevan itu, Pak. Memang nggak relevan, tapi dia menempatkan diri yang ngambil pasar gitu. Betul. Ya, betul. Jadi Ya, kerjaannya ya gampang lah untuk menggeser, untuk ya, tinggal edukasi aja. Tapi perlu ya betul. konsep juga, Pak, karena karena kan mereka sekolah bilang, ini sama aja gitu loh. Apalagi kalau mereka udah terbiasa pesan sama eh, tukang itu kan. Jadi mungkin Ya, mereka pikir ini. Nah, concern kita di situ sih edukasi aja. Mungkin kita kasih sampling, kita kasih sampel, udah kasih edukasi bahwa ini perbedaannya kalau pakai kita punya dengan yang itu ya ini. Itu doang sih. Nah, tapi oh kalau ya, untuk yang head to head, nah, kayak supplier dari luar kota, ternyata kayak kemarin itu kita supply ke yang udah masuk Siplah, namanya ya, PT Leka. Barang kita dibawa ke Kalimantan, Pak. oke, Nah, ini juga lagi ngorder baru lagi, mereka bawa ke Aceh. Artinya, oke. barang dari Jakarta pun bisa masuk ke Lampung juga gitu. Oh iya iya. Itu tapi yang diambil punya Bapak. Ya, ya, ya artinya malah barang kita dibawa-bawa keluar sama orang-orang yang udah masuk ke dalam Siplah. Siplah. Nah, Mm-mm. mungkin nggak justru yang menjadi pasarnya Pak Dharma itu para pemain-pemain lama Siplah gitu. Bisa, Misalnya semua pemain Siplah di Indonesia dibuat kontrak dengan apa PT-nya Bapak atau apa pabriknya Bapak untuk mereka mungkin mereka yang menang lelang di situ, tapi apa namanya? Siapapun yang menang lelang produk yang dibeli cuma punya Bapak gitu. nah boleh juga itu Pak. Nah, artinya ini kan mau Cuma kelemahannya, mengubah cara bermain. Ya. kelemahannya marginnya kecil. Oh iya, betul betul betul. Marginnya kecil betul memang. Kenapa? Maksudnya gini loh, kita udah punya legalitas segala macam, kenapa kita nggak langsung masuk? Itu aja sih Pak. Oke, oke. Atau membuat dua bagian, Pak. Dua bagian tim. Boleh juga. Satu tim yang memang B2B, yang Hmm, memang marginnya kecil tapi proyek gitu. Satu lagi yang memang masuk ke retail. Sehingga ya, apa? Ibaratnya pasukan punya Bapak ini punya dua jenis pasukan. Yang satu mungkin infanteri, yang satu kavaleri gitu. Yang satu ya. yang satu melayani satuan, yang satu melayani hanya melayani project gitu. Hmm. Ya, yang itu tapi dibuat beda brand Pak biasanya. Karena kalau misalnya satu brand nanti kacau. Ya, betul. Ya ini sedikit review aja Pak ya. Tapi kalau menempatkan tukang kayu tadi memang ya mungkin Ya, sebatas menaikkan edukasi ke sekolah-sekolah ya, untuk mengambil produk-produk yang berkualitas gitu. betul, betul, Pak. Nah, kompetitor ini sebetulnya bisa dibuat beberapa klaster, Pak. Ada klaster ini sebetulnya berbasis kanal kita. Ada yang masuk kategori kanalnya itu offline atau canvassing atau retail atau lewat distributor. Ada Hmm. yang kanalnya kanal online. Nah, yang kanal online ini kan berarti kita perlu me- melihat bagaimana bagaimana cara kompetitor kita itu menjual. Hmm. Misalnya, misalnya begini, kita ketik kata kunci eh, whiteboard, misalnya whiteboard murah atau papan tulis murah. Kemudian yang muncul punya siapa aja tuh? Nah, yang muncul itu
atau whiteboard Lampung atau papan tulis Lampung. Nah, yang muncul itu kemudian kita analisis. Mereka selama ini bisa muncul karena menggunakan kata kunci yang mana. Nah, selanjutnya kanal online kita tembak dengan kata kunci yang sama atau kita analisis ulang kata kunci kita untuk mendekati kata kunci mereka. Sehingga eh, di kanal online pun kita bersaing. Hmm. Itu sih Pak. Nah, tinggal yang mau diangkat ini mau brand produknya atau brand perusahaannya gitu di kata kunci itu. Karena kalau brand brand produk berarti mengedukasi customer untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan kita meyakinkan mereka beli itu karena kualitas. Tapi kalau brand perusahaan ini berarti di layanan yang yang dinaikkan itu adalah keunggulan di sisi layanan. Hmm. Seperti itu. Berarti dalam Ini case kalau ini kita ke brand produk kali ya Pak ya. iya kalau misalnya kalau kita masuk makanya tadi untuk membahas kompetitor kita bagi beberapa klaster untuk menjadi bahan diskusi lanjutan atau menjadi program kerja lanjutan kita. Ada klaster yang kanalnya kanal offline yang mungkin sudah berjalan sebelumnya karena Pak Dharma sudah ya pasar existingnya itu berbasis distribusi distributor ya. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster kanal online. Nah, yang online ini berarti apa namanya? Kita perlu ngecek keunggulan para kompetitor dari sisi serangan udaranya gitu. Hmm. Nah, serangan udaranya diukur melalui kata kunci yang paling relevan dengan produk kita. Misalnya produknya papan tulis atau whiteboard atau alat tulis kantor atau papan tulis Lampung misalnya. Ketika Hmm. kita ketik papan tulis Lampung, siapa aja yang paling banyak muncul? Nah, kalau yang muncul itu misalnya marketplace yang sifatnya itu retail, bukan official, ya menurut saya tidak menjadi concern kompetitor Pak Dharma karena Pak Dharma produsen. Kalau misalnya menempatkan mereka sebagai kompetitor, itu kita nanti capek sendiri karena kita melawan kompetitor yang mungkin secara penjualan tidak terlalu tinggi gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya apa yang muncul itu bukan marketplace, yang muncul itu misalnya website, Baik. itu kompetitor Pak Dharma secara produsen ya. Nah, kalau misalnya marketplace berarti yang diangkat itu adalah brand produk. Tapi kalau yang muncul itu banyak website, yang diangkat adalah eh, brand perusahaan. Nah, kalau brand produk itu biasanya isunya adalah isu di harga atau ketersediaan. Hmm. Tapi kalau di brand perusahaan biasanya isunya di layanan. Seberapa Oke. cepat kita apa melayani, merespon permintaan mereka gitu. Nah, itu nanti yang akan kita masukkan ke USP. USP itu unique selling point atau unique selling selling proposition. Hmm. Keunikan itu yang akan keunikan-keunikan itu yang akan kita unggulkan dalam iklan kita gitu. Karena keunikan untuk kalau memang siap dengan ketersediaan di semua distributor, berarti yang diangkat adalah keunikan bahwa bisa didapatkan di toko manapun itu produknya. Berarti yang diiklankan adalah brand produknya dan orang-orang beli di toko atau distributor terdekat. Hmm. Tapi kalau misalnya keunikannya dari sisi layanannya, berarti yang diangkat adalah iklan di eh, perusahaannya. Iya, iya. Bahwa belanjanya harus ke tempat Bapak langsung gitu, bukan ke distributor-distributor itu. Hmm. Karena kalau ke distributor tetap marginnya Bapak kan tipis. Sedangkan yang mau diangkat ini margin margin apa tebelnya gitu. Hmm. Hmm. Gitu Pak. Jadi pembahasan di wilayah ini nih kompetitor ini
salah satunya untuk menempatkan strategi tadi iklannya kita itu mau mau bidik siapa gitu. Oke, oke. Karena karena customer ini kan beli dengan isunya masing-masing ya. Bisa jadi eh, para kepala sekolah tadi yang ordernya ke tukang kayu itu kan mungkin karena mereka nggak dapat informasi yang cukup tentang perolehan whiteboard yang cepat berkualitas dan mungkin terjangkau gitu. Karena Iya, mungkin turun temurun dari dulu ya pesan ke tukang gitu. iya. Sehingga Dipastikan tahunya cuma seperti itu. gimana Pak? Bisa dipastikan seperti itu, Pak. Karena ada Iya, beberapa yang baru belanja, udah lama ya bikin seperti ini ya papan tulis. Kok saya baru tahu ya? Gitu. iya, iya. Itu kayak kita itu merasa sudah kemana-mana kayak belum sampai jangkau lokasi itu Pak ya. Iya, betul. Gitu. Iya, iya. Memang macam-macam Pak isunya. Tapi kehadiran kompetitor ini kenapa kita ukur penting Pak? Karena ini yang membuat kita ini lagi apa kalau dulu kita ibaratkan kan lagi kita lagi lari maraton atau lagi lomba lari lah gitu. Kita Mm-mm. masih di kita masih di track yang tepat atau tidak itu kan karena ngelihat kompetitor ya. Mm-mm. Kalau kita apa nggak bisa melihat kompetitor ya jangan-jangan kita di track yang salah. Ya, betul. Kalau misalnya kita melawannya tukang kayu itu saya tuh mengibaratkan kayak kita sedang lawan dengan betul. Kita kita jadi berasa tukang kayu juga gitu, bukan sebagai mesin produksi gitu. Ya, ya. Ya, karena yang kita jadikan apa lawan itu para tukang kayu. Tapi kalau yang kita jadikan lawan itu para produsen apa manufaktur papan tulis, nah kita juga menempatkan sebagai produsen, Hmm. gitu Pak. Oke, oke. Ya, oke kita lanjut ke LSM ya Pak Ya, atau NGO. Ya mungkin belum ada isu yang cukup Pak ya, yang berhubungan dengan papan tulis yang belum. dikembangkan. Kemarin sebelum generasi Siplah ini, Pak, Ya, ada. Jadi mereka itu ke kampung-kampung, mereka bawa bendera PWI. PWI ya itu eh, ya yang wartawan-wartawan. oh iya, Persatuan Wartawan Indonesia, Hmm. Jadi mereka kan mengenai laporan-laporan itu kan banyak penyelewengan-penyelewengan. Nah, betul. terus apalagi kalau di kampung-kampung itu ya banyak aja selingkuh-selingkuhnya aneh-aneh lah pokoknya. Jadi Oh iya, mengenai laporan nanti ini segala macam gitu. Awas nanti kalau ada penyelewengan begini. Jadi udah biar pengadaan kami yang ngurusin semua gitu. Nah, itu orang-orang LSM itu yang ngerjain itu. iya. Tapi sekarang Sebetulnya biasanya itu ini Pak, kalau Bapak di pabrik, terutama pabrik-pabrik yang melibatkan banyak tenaga kerja, itu hmm, LSM itu kadang-kadang masuknya di isu kesejahteraan, kadang isu bahan, isu limbah, isu apa AMDAL ya, eh, AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan itu. Nah, ya, atau isu-isu sosial lain gitu, karena misalnya rekrut karyawan yang bukan dari lingkungan sekitar gitu. hmm, Jadi ya yang kami tahu teman-teman itu ada yang kena seperti itu gitu karena gara-gara dengan lingkungan apa tidak harmonis, tidak melibatkan warga sekitar untuk direkrut sehingga kadang RT RW-nya itu kalau minta sesuatu itu kita kayak dipalak gitu ya, atau ya. ada isu lain misalnya sistem keamanan gitu. Ya, itu yang biasanya muncul, Pak. Nah, kalau apa? Kalau di produsen mebel itu kayak di Limbah. Jawa Tengah ini kan
ya apa limbahnya sama ini bahan baku, penggunaan bahan baku yang terlalu apa tuh. Jadi di di Jawa Tengah itu kan ada sentra, ada kabupaten yang punya sentra ukir ya, namanya Jepara. Itu para pengusaha-pengusaha ukir itu kesulitan mendapatkan bahan baku pohon apa kayu jati yang cukup umur. Akhirnya karena tidak mendapatkan bahan baku yang cukup umur, itu ngambilin kayu-kayu yang belum cukup umur. Karena Mm-mm. belum cukup umur, maka kualitas jatinya berbeda dengan yang sudah cukup umur gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Yang ini membuat eh, isu waktu itu kalau nggak salah salah satu pengusaha cerita di Eropa itu mengisukan bahwa banyak sekali pohon-pohon jati di Indonesia yang ditebang sembarangan, nah terus dilawan lewat LSM sehingga banyak yang jatuh itu karena produknya nggak bisa diserap ekspor yang sebelumnya bisa diserap ekspor. Itu Mm. contoh-contoh core environment yang sudut pandangnya dari LSM atau NGO. LSM Itu, ya. Pak. Jadi Iya, karena pengaruh Pak ini kita juga ya Pak ya di produksi kita ya. iya betul. LSM ini bisa lokal, nasional atau internasional karena Sudut pandang eh, saya tadi itu cuma masalah ke konsumen Pak, pengadaan ke konsumen. oh enggak, ini yang berdampak ke bisnis kita, Oh, yang berdampak berdampak. langsung ke bisnis. Iya, jadi lingkungan yang berdampak ke bisnis kita. Kami itu dulu beberapa punya cabang yang sampai biaya pengamanannya mahal, Pak. Kan kita kalau mau bikin, setiap kalau mau bikin apa, bikin cabang itu yang menawarkan jasa keamanan kan banyak. Nah, Dan salah satu yang menawarkan itu LSM gitu. ya Di intinya bagian rese lah ya. Iya, mungkin. Karena kalau misalnya kita nggak ngambil jasa mereka itu, nanti konsumen kita itu dikerjain, Pak. Entah itu motor hilang, atau helmnya hilang, gitu. Dan mereka tahu Hmm. eh, kita, misalnya, kan cabang kita misalnya rame nih, parkir banyak motor-motor gitu. Ya, ya, ya. Begitu begitu kita sudah ngambil jasa pengamanan mereka, itu kemarin yang motor hilang tuh balik, Pak. Iya. Jadi kita sampai punya istilah gini, kalau ditanya teman-teman, pakai Mas Haris pakai jasa siapa gitu. Saya bilang coklat, loreng, sama hitam lah bilang gitu. Hmm. Jadi kita mahal sekali dia. Ada cabang yang cukup mahal gitu. Karena bayarnya tiga pihak gitu. Bayarnya ke coklat, ke loreng, sama yang hitam gitu. Coklat itu polisi, loreng itu tentara, hitam itu LSM, LSM. Jadi sebetulnya preman tapi bikin LSM gitu, Pak. Ya, kayak pemuda Pancasila gitu ya. Ya, style-style begitulah. Kalau dia kan ormas gitu ya. Ya semacam itu. Jadi mereka menawarkan jasa pengamanan. Yang Hmm. yang sebetulnya kita ini tidak mendapatkan pengamanan, cuman kita nggak diganggu gitu aja. Kita bayar itu biar kita nggak diganggu karena mereka kerjanya aslinya ganggu gitu. Justru yang bikin nggak aman nanti kalau nggak pakai mereka ya mereka itu. Mereka mereka juga gitu yang ngerjain gitu. Jadi kita bayarnya hanya buat mengamankan kita sendiri. Ya seperti itu Pak, seputar itu. Ada Ya, beberapa teman yang apa jalur ini apa supply chain-nya terganggu, terputus gara-gara isu sosial. Apa, logistiknya nggak bisa masuk ke pabrik, harus lewat eh, jasa angkutnya orang-orang setempat. Sehingga harus diturunkan di titik tertentu, kemudian dari titik itu baru dilangsir kecil-kecil gitu, Pak. Karena hmm. apa besarnya fusonya atau trontonnya nggak bisa masuk. Gitu. Saya dulu waktu masih apa bermitra dengan produsen bantal guling itu juga sama. Waktu kami kulaan Dakron itu, Dakronnya sebetulnya nggak besar ya, cuma setengah setengah ton ya. Tapi setengah ton itu kan makan tempatnya besar sekali karena
apa bentuknya kan seperti kapas gitu. Iya, Kapas ini iya, kan kemembalannya itu volumenya gede tapi bobotnya kecil gitu. iya, beratnya. Otomatis otomatis ngangkutnya itu ya pakai fuso. Tapi karena produksinya itu di dalam pemukiman warga, fuso itu nggak boleh masuk. Hmm. Nah, begitu nggak boleh masuk, kita langsir pakai pickup gitu. Yap. Nah, tapi di Semarang itu ada istilah KBKB. Nggak tahu di Lampung ada apa enggak. KBKB itu ya sejenis preman atau anggap aja LSM ya. Yang dia Hmm. itu menyediakan jasa bongkar muat. Hmm. Jadi kalau misalnya di kawasan itu bongkar muatnya harus lewat dia gitu. Jadi Ada, kalau Pak. kalau ada fuso atau tronton yang berhenti di satu titik, nanti dia akan diikutin sampai titik berhenti terakhir. Yang bongkar muat harus dari jasa mereka gitu. Ya, ada, Pak, Saya ada. nggak tahu di Lampung ada ya. Nah kami juga sama Pak. Waktu itu akhirnya kan menaikkan biaya produksi Pak karena apa? Bahan bakunya jadi nambah buat biayanya. Ya, betul. Meskipun meskipun sebetulnya nggak seberapa, tapi kalau misalnya nggak pakai jasa mereka, dikerjain kita. Betul, betul. A- ada aja gitu. Entah itu dibikin ban bocor apa-apa gitu. Benar, benar, benar. Nah, itu yang dimaksud dengan for environment LSM atau NGO ini, Pak. Oke. Berikutnya yang keempat, supplier. Statusnya aman. Berarti semua bahan baku aman ya, Pak. Aman, aman, Pak. Aman. Kalau dulu di Jepara dulu isunya itu ya, tentang kayu itu. Kayu jatinya sudah nggak cukup umur. Jadi nyampainya ke apa? Ke Luar konsumen negeri. itu ke luar negeri itu ini ada yang dianggap tidak lolos QC gitu. Hmm. Padahal kalau secara ukuran, bentuk, bobot semuanya sebetulnya nggak berbeda jauh. Masalah umurnya aja ya. Ya umur. Tapi memang umur ini berpengaruh ke kekuatan daya tahan si mebel itu, Pak. Hmm, hmm, Kan misalnya kayu jati umur apa 10 tahun dengan 5 tahun dengan 3 tahun kan berbeda, Pak. Ini hmm, ya hmm. kekuatannya. Nah, terkait dengan bobot memang beberapa produsen itu punya cara ya. Misalnya kan mereka apa sebelum dibuat sebagai mebel, sebagai furniture itu kan dikeringkan dulu ya, Hmm. dikeringkan dulu. Nah, kadang proses pengeringannya ini kan ada yang nggak sempurna. Ada yang karena setelah dikeringkan ternyata bobotnya itu susutnya jauh. Nah, kemudian ditambahkan bahan-bahan tertentu yang menjaga bobotnya seakan-akan seperti jati tua gitu. Hmm. Nah, itu kan eh, seperti ini diisukan ke luar atau di screenshot satu tapi di generalisasi. Nah, semua Hmm. banyak yang kena. Bapak pernah dengar ini Pak produk tempe MDL dulu Mandala 525 terus jadi susu susu kedelai. Susu kedelai MDL 525. Belum pernah dengar. Belum pernah ya. Hmm. Jadi kebetulan saya ketemu dengan ownernya. Dulunya namanya Mandala 525 terus dibekukan, dicabut izinnya, ganti nama jadi MDL 525. Terus tidak lama dibekukan lagi, dicabut lagi izinnya. Nggak tahu sekarang namanya apa. Atau sudah menang lagi ya banding. Itu urusannya hanya isu tempe, Pak. Isu kedelai bukan tempe. Kedelai. Jadi kedelai yang digunakan itu dianggap kedelai yang tidak sehat. Hmm. Seperti yang kemarin sempat eh,
beredar juga tentang penggunaan tempe yang di Indonesia itu kedelai-kedelainya diimpor dari Amerika, yang kedelai itu sebetulnya diproduksi untuk ternak, bukan untuk Oh, manusia gitu. Nah, isu-isu seperti ini kan sebetulnya yang ngangkat biasanya LSM-LSM yang apa, yang kadang-kadang ya saya nggak tahu yang pesan siapa gitu kan. Riset ini kan juga kayak pesanan gitu. jadi kompetitor juga kan? Iya, akhirnya kan akhirnya kedelai yang tertentu itu ditahan, tidak bisa beredar. Nah, akhirnya para pengrajin, produsen itu kesulitan bahan baku. Itu bahan baku sulit, naik semua bahan baku. Ini yang dimaksud Hmm, dengan core environment supplier itu di situ, Pak. Jadi ya, ya, seberapa ya. aman, sebenarnya seberapa aman status supplier kita itu, kita ini di rantai keberapa sih gitu, kalau di istilah supply chain itu, gitu. Hmm. Apakah kita itu langsung dari sumber atau kita dari distributor atau dari mana? Kemudian distributor ini apa namanya? Seberapa kuat dia bisa bertahan? Karena Ya, ya. tidak sedikit kan industri yang jatuhnya itu kayak efek domino gitu. Ya, betul, betul, Pak. Karena suppliernya kosong, kemudian apa namanya? Produksinya juga bisa kosong gitu. Nggak bisa dikerjakan. Pernah sih terjadi itu, Pak, kayak gitu. Saya punya bapak juga. Ya, ya efek Yang domino produk itu produk apa, Pak? kan yang untuk Mikanya itu, Pak. Mika. Oh, kenapa, Pak? Mika awal Mika ini ya waktu awal-awal kan saya cuma ambil dari distributor Lampung. Iya. Nah, distributor Lampung ini nggak tahu kenapa dia nggak supply lagi, pokoknya apa dari pabriknya nggak ngasih dia gitu. Hmm. Ya mau nggak mau saya susur Jakarta, maksudnya saya telusurin Jakarta lah, saya lihat sampai ketemu Ya, distributor besarnya. Ini kalau ke langsung ke pabriknya sih, cuma kalau ke pabrik itu udah main itu Pak, apa udah main fuso-fusoan sekali iya, order. betul. Heeh. Jadi ya saya masih di level 2 sih. Jadi nggak langsung ke pabriknya. Pabrik ya. Iya, Mm-mm, gitu. iya betul, Pak. Kadang-kadang yang mutus itu kompetitor kita, Pak. Ya, Jadi ya ini yang tadi termasuk apa analisis di core environment di kompetitor itu. Jadi ada kompetitor yang tekan kontrak di supplier yang sama dengan kita, tapi dia mau beli kalau kita diputus gitu. ya. Dia mau beli dengan kuantiti yang besar, Dengan yang kuantitas yang banyak lebih ya. besar, dia bahkan mungkin melebihi. Misalnya kita pernah belanja ke dia berapa, nanti kompetitor kita menaikkan 2 kali lipatnya asal kita nggak disuplai lagi gitu. Ya, Itu juga apa? Sebagian ada yang seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan supplier. oke, oke. Kemudian eh, yang kelima itu adalah consumer. Jadi Iya, ini ya karena berkaitan dengan dinamika pasar, karena ada yang menjadi pelanggan, ada yang menjadi pembeli aja, ada yang mereka berhenti berlangganan. Makanya kalau di tempat kita ada istilah user atau konsumen atau customer acquisition sama customer retention. Nah, consumer ini punya isu sendiri, isu sendiri. Nah, kalau di sini Bapak membedakan menjadi tiga, penjelasannya gimana, Pak? saya sih nangkapnya konsumen itu maksudnya berdasarkan ininya Pak, apa Segmen, namanya? Siapa yang segmen, membeli? Saya belum belum nyambung segmen. benar. Ya, segmennya. Jadi saya cuma concern misalnya kalau untuk kebutuhan sekolah ya tipenya seperti ini gitu. Dia konsep masuknya itu melalui Siplah. Pokoknya udah urusan seperti itu.
Jadi saya tinggal mengkaji ini kayak tadi itu kembali ke hubungannya ke pemerintah kayak gitu. Jadi saya cuma pilah-pilah seperti itu. Nah, kayak konsumer untuk retail dan online dan offline itu ya saya urusin dengan kayak kata kunci tadi kalau online penjualannya seperti apa gitu. Nah, kayak agen distributor ya gaya mereka, mereka harus tempo kayak gitu-gitu. Ya, iya. Nah, makanya saya Sebetulnya, pilah seperti itu. oh gitu. Iya, memang di environment consumer ini terkait perubahan perilakunya, Pak. Hmm. Behaviornya konsumen yang mungkin sebelumnya misalnya belanjanya ke toko terdekat secara offline, kemudian mereka Hmm. sudah nggak mau lagi melakukan perbelanjaan itu. Mereka yang tadinya boleh disuplai dengan cara konvensional, sekarang wajib menggunakan Siplah, misalnya. Itu juga apa namanya yang dimaksud dengan core Cuma environment yang untuk consumer itu, Pak. perubahan Jadi perilaku ya. iya perubahan perilaku. Misalnya mereka yang tadinya tadi bisa belanja dari manapun, bisa disuplai dari manapun, sekarang sudah nggak bisa, maunya hanya yang lewat Siplah karena ya, Hmm. dengan auditnya mereka gitu. Itu Mm-mm. Pak. Kita lanjut ke teknologi. Kalau teknologi ini jelas ya Pak ya. Ya, Ya perubahan-perubahan yang berhubungan dengan eh, teknologi. iya, saya masukkan yang whiteboard digital tadi itu ya karena memikirkan masih lama gitu loh, Pak. Saya nggak Iya, masukkan pertanyaan digital. Kayak kemarin juga kan kita coba survei di Shopee gitu, Pak. Kayak whiteboard yang digital kecil-kecil begitu, iya, eh, dibilang signifikan juga nggak terlalu gitu loh, Pak. nggak terlalu, betul, betul. Iya, Terlalu. ya memang akhirnya gini Pak, kan kita punya kelebihan dan punya kelemahan, lawan kita juga punya kelebihan dan kelemahan. Nah, tinggal Mm-mm. kita mau bertanding di bagian yang mananya gitu, di bagian mananya kita. Kalau kita bertandingnya di kelemahan kita, kita kalah gitu. Tapi kalau kita Betul. bertanding di kekuatan kita, kita menang. Contoh, zebra lawan kuda gitu. Kalau Hmm. pertandingan lari, kalau pertandingan lari ya yang menang kuda. Tapi kalau Ah, kalau pertandingannya itu kontes kecantikan apa penampilan, ya zebra lebih menang gitu. Nah, apa betul. namanya? Karena kekhasan dari produknya punya Pak Dharma itu ya whiteboard dengan produksi sendiri, ya fokus di keunggulan aja Pak, keunggulan sendiri gitu. Karena kalau kita mempertimbangkan apa keunggulan punya orang lain yang itu sebetulnya bukan wilayah pertandingan kita, Ya, ya kita nggak mau masuk ke pertandingan itu gitu, ke permainan itu. Kalau kita masuk, kita pasti kalahnya gitu. betul, betul. Nah, itu Pak. Sebetulnya ada satu lagi nih Pak, yang berpengaruh, yaitu apa company ya, dia Hmm. ada 7 yang punya peran atau punya lingkungan yang berpengaruh ke bisnis kita. Company ini berhubungan dengan eh, pengembangan yang akan dilakukan. Jadi Hmm. misalnya punya punya Bapak misalnya ada join dengan entah itu Dana Ventura atau punya holding perusahaan lain yang satu grup dengan punya Pak Dharma. Nah, kalau Mm-mm. misalnya perusahaan ini secara grup itu punya kebijakan mau mensuntik mati satu unitnya, satu bisnisnya untuk menghidupkan unit bisnis yang lain. Nah, ini tentunya berpengaruh juga ke kita. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Karena ada beberapa perusahaan dibangun memang untuk dibikin mati, dibikin rugi gitu. Contohnya gimana, Pak? Gimana? Contohnya gimana tuh, Pak? Bangun perusahaan Turki. Di grupnya Astra itu ada beberapa
unit bisnis yang dibangun dengan segmen atau kategori yang sama tapi dengan tiga jenis yang berbeda. Kayak dia jualan apa? Dia jualan mobil, juga jualan rental, juga jualan alat berat, juga jualan sewa alat berat. Nah, itu baru satu kategori alat transportasi. Nah, Mm-mm. eh, di beberapa perusahaan itu ketika dia masuk dengan tiga bendera, ya, ada bendera yang dimasukkan memang untuk dibikin rugi, dibikin mati, dibikin kalah. Mm-mm. Nah, ini juga kebijakan company gitu. Bahkan kalau misalnya ya kalau saya, ini pengalamannya karena guru saya yang dulu jatuh sampai di angka 62,5 miliar, itu dia dapat order dari perusahaan. Perusahaan ini punya holding yang besar. Perusahaan ini order ke perusahaannya guru saya. Mm-mm. Ya kan ada land clearing, ada apa itu eh land clearing sama penataan lahan ya. Penataan lahan untuk siap dibangun menjadi sebuah eh, kawasan agrobisnis, agroindustri. Nah, Mm-mm. proyeknya itu sudah selesai dilakukan. Kemudian waktunya nagih ke pemberi kerja, itu perusahaannya pilot. Yang memberi kerja itu pilot, Pak. Mm-mm. Otomatis si pemberi kerja ini nggak bisa membayar. Ya. Nah, karena pilot kan tidak ada pembayaran juga ke apa ke supplier ya, ke vendor ya. Ya. Karena kalau sudah dinyatakan pilot itu kan secara badan hukum itu dihukumi sama seperti orang seperti warga negara gitu. Begitu mati ya kewajibannya juga berhenti. Mm. Hmm. Padahal di situ ada aset yang harus apa dilelang pada saat pilot. Otomatis pekerjaan yang tadi dilakukan oleh vendor itu nggak perlu dibayar, asetnya masih ada, nilainya naik, kemudian diakuisisi oleh grupnya sendiri. Hmm. Itu satu contoh. Contoh yang lain ini agak ekstrim. Ini juga yang cerita langsung guru saya gitu. Jadi perusahaan ekspedisi itu mengambil keuntungannya bukan dari hasil pengiriman barangnya, tapi hasil pencairan asuransinya. Iya, iya, iya. Jadi ada kapal yang memang sengaja dibuat kecelakaan tenggelam gitu. Sehingga Waduh, semua parah. ini ekstrim memang, tapi terjadi Pak karena penawarannya itu nyata gitu. Mhm. Gitu. Kan ada beberapa yang menyengaja bisa jadi memang didesain serapih mungkin sehingga terlihat kecelakaan, sehingga ada pencairan asuransi baik itu kebakaran, kebakaran pabrik dan sebagainya itu kan sebetulnya mungkin dari sisi luarnya orang melihat itu wah jatuh nih rugi nih gitu. Nah, padahal di sisi lain itu ada ada sumber pendapatan lain yang mereka peroleh dari kejadian itu. Ini Luar ini biasa. contoh Memang ini contoh di-planning perusahaan. curang gitu ya. Gimana Pak? Di-planningkan untuk curang ya. Seperti tadi itu yang rugi jadi vendor kan, yang pertama ya Pak ya. Iya betul, yang rugi jadi vendor betul. Iya, jadi mereka ngambil keuntungannya dengan cara itu maksudnya. Dengan cara itu betul. Nah, itu apa namanya? Otomatis kan perusahaan yang dibikin mati itu memang dia didesain untuk rugi dan didesain untuk mati, Pak. Ya, ya. Meskipun blueprint ini, planning ini nggak dipublish ya. Tentunya ini dalam Iya, dalam apa dokumen-dokumen yang sangat-sangat classified ya. Kayak dokumen rahasia negara, betul, betul. termasuk rancangan siapa aja yang mau dikorbankan gitu. Di Konspirasi.
dihabisin karirnya, ada yang dijadikan kambing hitam gitu. Ya, Itu ya, apa? Yang ini buat buat orang-orang kita mungkin nggak masuk akal gitu, kayak nggak ya, logis ya, nggak logis, nggak etis juga, nggak punya moral gitu. Tapi pada prakteknya itu terjadi gitu. pasti, pasti ada, Pak. Kan tidak sedikit kalau di level yang lebih dekat lagi ya, hampir semua pasar-pasar tradisional di kota-kota besar itu pasti pernah mengalami kebakaran. Ya, pasti, pasti. Di Lampung juga suka ada kayak gitu, Pak. Tiba-tiba aja Yang ada kebakaran. yang kebakarannya ini jadi kayak aneh gitu. Kalau Iya, apa obrolan dengan para saksinya itu kebakaran yang aneh sekali gitu. Kalaupun misalnya iya, disebut sebagai konsleting listrik kok penyebarannya tuh kok cepat sekali, terus kayak sudah ada titik-titik api yang memang mempercepat itu gitu. iya benar. Yang, yang itu ya ya kita sama-sama tidak tahu, tapi ya bisa jadi by design gitu. Sehingga untuk apa ya pengajuan relokasi, relokasi ini juga mungkin kepentingan pengusaha lain gitu. Pasti, ya. Ya. Gitu direlokasi itu kan area-area yang tadinya itu sepi nggak ada nilainya, mungkin tadinya tanahnya dihargai cuma 5 ribuan, 2.500 rupiah, begitu jadi lokasi baru, apa pasar baru dilewatkan situ, naik sekian ratus ribu atau sekian juta nilai aset propertinya. Nah itu ini permainan-permainan yang mungkin belum wilayah kita, Pak. Ya, ya. Itu kerjaan preman berdasi lah itu, Pak. Gimana, Pak? Para mafia, pekerjaan para mafia kalau itu. Iya Preman kan, berdasi. preman berdasi ya, preman berdasi, dan ya cara bermainnya sudah next level ya. Kita nggak usah ikutin. Nggak perlu diikutin, tapi itu terjadi kan, gitu. Ya, ya. Perlu kita tahu juga. Sampai menjadi pola gitu, menjadi pola yang terduplikasi karena dianggap berhasil gitu. Nah, Mm-mm. itu kebijakan yang perlu kita cermati yang berkaitan dengan bisnis kita, environment. Oke Pak, itu review dari saya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Dharma mau perbaiki, boleh dengan ini. Yang jelas kalau misalnya eh, tadi yang catatan-catatan saya, anggap aja Pak Dharma menempatkan tukang kayu sebagai kompetitor ya, yaitu mendingan enggak lah Pak. Gitu. Ya, Mendingan enggak ya. usah mendingan tidak perlu dimasukkan biar nggak jadi beban pikiran gitu. Cari cari lawan tanding yang setara aja gitu. Ya, betul. Tapi kalau kita nggak punya lawan tanding juga berbahaya gitu. Karena kita jadi nggak tahu arah track kita ini sudah on the track atau enggak gitu. Betul, betul, Pak. Baik, boleh di apa stop share Pak. Saya lanjutkan di saya. Kemarin berarti yang masuk what factors will impact ya the business. Kemarin berarti sampainya di sini Pak ya. Ada nggak ya slide ini kemarin ya, Pak, ya? Mestinya ada. Kan ini slide juga sudah saya kirimkan ke Pak Dharma ya Ya, secara betul. keseluruhan. Iya, ini Oh yang ya. tadi kita bahas ini. Kemarin kayaknya sudah dikasih apa snapshotnya ya. Hmm. Nah, ini kayak ini consumer behavior tadi Pak, dari retail ke online. Hmm. Nah, gimana kalau produk kita itu tidak potensial? Artinya tidak potensial itu ternyata setelah dikaji, hasil kajian kita itu menempatkan produk kita tidak lagi bisa dipertahankan. Hmm. Nah, maka beberapa perusahaan itu menggunakan eh, beberapa pendekatan strategi. Strategi pertama disebut dengan convergent, strategi kedua disebut divergent,
ada strategi yang ketiga namanya pivot, Pak. Pivot. Oke. Nah, strategi pertama convergent ya. Eh, Convergent ini contohnya klinik kecantikan memperbanyak jenis jasanya. Jadi varian produknya atau varian jasanya itu diperbanyak, tapi masih seputar kecantikan. Gitu. Ini convergent. Hmm. Jadi masih Memperbanyak seputar layanan memperbanyak layanan atau memperbanyak varian varian produk ya, memperbanyak jenis sama layanan. kayak Karena jadi gimana? berusaha bikin papan tulis digital gitu misalnya gitu Pak. Ya betul. Kayak papan Misalnya punya tulis. bapak, ya punya Ah, bapak sudah punya ah, papan tulis whiteboard, kemudian produksi papan tulis digital. Itu namanya convergent. hmm, Ya, menambah varian. hmm, Nah, kalau divergent itu eh, mengubah kategori. Kalau hmm, tadi masih di kalau tadi masih di kategori atau bahkan subkategori yang sama, kalau hmm, divergent itu mengubah kategori. Misalnya dari taksi ke bandara gitu. Jadi tadinya ini kan sebetulnya misalnya jualan tadinya pelayanannya layanan transportasi darat berupa taksi. Tapi karena taksi ini sudah lifetime-nya habis, terutama yang yang apa nggak online gitu. Taksinya berbasis online tapi telepon ya. Kalau dulu Bluebird itu kan sudah online sebetulnya, tapi harus by telepon ya. hmm, hmm, Ordernya itu telepon. Hmm. Nah, begitu muncul Gojek, Grab, dan yang lainnya banyak tergerus. Nah, kalau mau bertahan karena nggak bisa convert ke online, maka menggunakan perubahan strategi dengan jualan tiketing. Jualan tiketing atau jualan jasa tour and travel atau jualan apa namanya itu masih berhubungan dengan transportasi tapi kategorinya sudah lain. hmm, hmm, Kalau Convergent tadi kan masih satu kategori, Pak. hmm. Ini apa? Kategorinya sudah berubah. Atau masih dalam satu kategori tapi subkategorinya berubah. Dari transportasi Ya, darat ke laut atau ke udara gitu. Itu divergent. divergent. Nah, strategi yang ketiga adalah pivot. Pivot itu Pivot. pivot ya, pivot pivot strategi. Bahasa kitanya itu banting setir, Pak. Mhm. Banting banting setir. Nokia ya. Kenapa? Nokia ya, perusahaan kayu ya awalnya, ya? Betul, Nokia, perusahaan kayu menjadi perusahaan teknologi dari komoditi ke teknologi ini contoh Nokia Mhm. gitu. Oke, itu masih masuk dalam pembahasan playing field ya. Playing field kemarin dashboardnya udah dikirim kan ya? Apa dashboard sama snapshot ya? Ya. Ya. Nanti kita setelah ini masuk ke market landscape. Nah, begitu market landscape kita mempertajam yang kemarin, Pak. Ini kan nomor satu, kan kita sudah bahas ini, Pak. What is the problem? Ya. Who has the problem? Sudah kan? Mhm. Ya. What is the solution? Sudah. How big is the market? Market sudah. What factors will impact the business? Sudah. Mhm. Jadi playing field ini isinya lima ini, Pak. Ini menentukan di kolam mana kita bermain atau di kolam mana kita memancing, di lapangan mana kita bermain. Hmm. Karena kalau kita sudah clear dengan lapangan ini, baru kita mau ngambil ceruk yang mana nih.
duitnya dari mana. Ini kita bahas market landscape, gitu Pak. Hmm, Kita lanjut ke sini Pak ya, ke nomor 6. oke. Itu sampai nomor 9 dia ya, Pak ya. Market landscape itu ya. Ya, eh market landscape sampai, oh iya betul, sampai 9. 6 sampai 9 market landscape. 10 sampai 12 operational profitability. Jadi bagaimana menaikkan profit, menaikkan margin, menaikkan atau mendapat profit yang lebih tinggi lah gitu. Melalui manajemen yang tepat gitu. Karena Hmm, hmm, bisa jadi harga jual kita tetap, tapi margin kita naik karena kita dapat cost yang rendah, cost-nya lebih rendah hmm. gitu. Memanage cost-nya bisa lebih rendah. Atau sebaliknya, cost-nya nggak dirubah, tapi harganya dinaikkan. Oh, Ya, gitu. Atau eh, di sisi lain, scale up-nya yang di eh, harga sama, cost sama, tapi pendapatan kita bisa setelah naik, profitnya bisa naik dengan scale up, dengan apa, volume atau frekuensi. Menaikkan volume atau frekuensinya gitu, Pak. ya. Nah, ini kan masuk apa istilahnya strategik ya, sehingga memang tim kita yang lain mungkin belum sampai ke membahas yang di sini ya. Memang ini wilayah kita ya, bahas di sisi ini. Oke. Oke. Kita masuk why do people choose you? Ini kita bahas tentang USP ya. Kenapa orang-orang hari ini tuh memilih kita sebagai mitra, sebagai partner untuk tempat belanja. Hmm, Nah, kita perlu pertajam lagi tentang kategori kita. Kita bahas kompetitor by kategori. Contoh kategori hmm, misalnya di sini, teh itu ada 3 jenis. Ada sebutan teh itu teh seduh, teh celup, hmm, ada yang RTD, ready to drink. Contoh teh seduh itu ya teh poci, dua tang, teh bendera, tongji yang dia harus direbus bareng gitu. Yang hmm. biasanya bentuknya seperti ya seperti tanaman teh yang dikeringkan itu, Pak. Ya, ya. Kayak kayak daun dan batang itu. Nah, jenis kedua adalah teh celup. Sosro, Sariwangi, Lipton, Tongji. Ada juga Hmm, yang hmm, ready to drink kayak Peps, Joy Tea, Fresh Tea, Fruity, juga Sosro yang botol ya, teh botol. hmm. Nah, kira-kira eh, pasarnya sama enggak, Pak? Dari 3 kategori ini. Kategorinya itu tadi kan berdasarkan kebutuhan ya, Pak ya. Apa kategori ini kompetitor ya, Pak ya. Ya, Kompetitor baik. kita kita nanti bahas kompetitor, tapi kita sebelum masuk ke kompetitor, kita mau bahas eh, kenapa muncul kategori ini. Apakah pasarnya sama? Misalnya Harusnya penikmat teh itu, pas kenapa? kayak papan tulis kan kita bisa kategorikan juga, Pak. Kayak sekolah, Iya, instansi, berarti satu kategori. betul, betul. Nah, itu dia, Pak. Jadi, Ah, kan kita kita sedang membahas KYC ya. KYC itu know your customer. competitor ya. Know your Oh, competitor, know your customer, know your consumer itu apa namanya? hmm, Sebenarnya kita mau menurunkan dulu karena kalau kita belum clear di sini, kita sendiri nggak tahu dengan siapa kita audiens kita siapa ini kita mungkin masih gerambiang, masih apa itu nggak jelas. ya, ya. Nah, ini contoh sederhana kalau teh saja dibagi dengan kategori-kategori ini karena memang pasarnya berbeda. Karena pasarnya Hmm, berbeda, eh, kompetitornya berbeda. mm-mm. Teh seduh, teh celup, dan RTD. Kira-kira
membidik semua usia nggak, Pak? Semua usia, kalau teh seduh enggak ya kali ya. Biasa Iya, orang-orang teh. tua itu. Iya, teh seduh kan orang tua. Kalau teh celup, Iya. Celup mungkin teenagers ya, mulai dari situ paling ke atas. enggak juga, Pak. Kalau teh Kalau celup itu lebih anak-anak, ke teh celup ini kan masih butuh masak air, Pak, atau manasin air atau ngambil air panas. iya iya. Biasanya yang melakukan orang-orang profesional, karir, orang yang peduli dengan pekerjaannya sehingga nggak sempat apa masak yang lama, tapi sudah levelnya biasanya sudah level-level Iya, dewasa ya, makin level dewasa dewasa, sih. betul dewasa Kalau atau yang bahkan atau keluarga muda yang keduanya bekerja gitu, iya 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 benar. jadi bekerja. Nah, yang remaja atau teenagers tadi mungkin yang RTD ini karena apa dia lebih praktis lagi. Kalau yang Praktis. paling kalau yang teh seduh ini kan penggunanya itu menikmati ritualnya itu, Pak. Asli. Ri- Saya aja Ritualnya tuh males. gini, ritualnya itu kan dinikmati tuh, mulai nyalain kompor, masak air, nuang teh, ada yang disaring, Benar. ada yang nggak disaring gitu. Itu proses itu dinikmati sekali sehingga minumnya pun menikmati seperti rangkaian proses itu semua, ada ritualnya gitu. Kalau Hmm. yang teh celup sama RTD sudah nggak punya ritual itu. RTD Udah. teh celup masih ada ritual sedikit tuh, angkat-angkat apa tehnya, naik turunkan tehnya itu. Betul Tapi betul. buat remaja sudah nggak mau minta yang langsung. Nah, kita membidik yang mana? Maka kita kenali dulu USP. USP itu Unique Selling Proposition karena disinilah kita dikenali sebagai pintu masuk pertama pembeli kita. Nah, Hmm. untuk kita mengenali kita masuk di kategori mana, cara mudahnya juga lewat sini. Nah, USP atau atribut ya, atribut yang melekat di produk kita yang membuat orang datang itu macam-macam. Ada yang karena bahan, ada yang karena fungsi produk atau spek, Mm-mm. ada yang karena harga, ada yang karena service, pelayanan, ada yang karena kualitas, ada yang karena Hmm. daerah, ya, kedekatan lokasi, Hmm. ada yang karena eksklusif, ya, keterbatasan jumlah yang diproduksi, ada yang karena proses. Nah, ini adalah atribut-atribut USP. Nah, di mana kita mau masuk pertama, itu satu dari 8 ini, Pak. Karena disinilah Hmm. pintu masuk pertama kita, gitu. Disinilah pintu masuk pertama kita. Saya rasa daerah mungkin ya Pak ya. Karena kita fokus ke satu itu dulu ya. Daerah ya. Karena Oke. karena supplier selama ini banyak kalau kayak tadi itu ya, bawa ke Ya, Aceh, bawa ke mana, artinya ya, dari luar kota juga bisa supply dengan karena kompetitor fokus kita kan produsen kan Pak, bukan tukang ya, kayu lagi kan? betul, betul. Ya, Iya. artinya Ini, jadi yang bisa mensuplai barang yang sama dengan kita itu adalah dari luar kota. ya, ini em, Mungkin itu. mungkin mungkin nanti kita cek lagi di hasil survei yang dulu Pak Dharma pernah lakukan, yang 10 karakter konsumen itu, Pak. Hmm. Apa yang paling membuat mereka senang dengan pembelian. Segmen, Nah, tapi tergantung lagi ya Pak ya, segmen pasar kita kan, iya betul. Nanti kita bagi dulu segmennya. kategori Di masing konsumennya. di masing-masing kategori itu atribut Ada USP-nya yang mana? USP-nya. Betul. Ya. Nah, nanti setiap USP itu cuma satu aja, jangan sampai lebih dari satu. Karena kalau lebih dari satu kita kesulitan mengkampanyekan, mengkampanyekan USP itu. Selama ini Hmm. orang itu mendekati kita hanya karena USP itu.
Saya rasa untuk Siplah lebih tepatnya daerah, Pak. Oke, iya. Artinya kalau supply ini berarti untuk pasar sekolah kan? Betul. Mereka kan nggak Ya, mau pasar ribet lah sekolah. bawa dari luar kota. Iya, Mereka betul. image mereka gini, Pak. Itu kan sekolah-sekolah kayak kepala sekolah kan pengennya sharing profitnya kan lumayan gede. Otomatis Iya, kalau diambil dari luar kota kan ada bandrol harga misal 1 juta gitu. Kalau diambil dari iya, luar kota, otomatis kan harga dan cost distribusinya itu kan pasti mahal. Bagian dia iya, pasti betul. kecil. Iya, Nah, iya, kenapa nggak dengan harga 1 juta? Ah, saya ambil dari terdekat gitu. Tuh. iya, iya, iya. Setuju Mungkin saya. kalau Jadi itu Siplah nanti ya. eh, setiap segmen itu dipetakan USP-nya, Pak. Karena Hmm. mungkin ada beberapa segmen eh, yang yang belinya karena kenal Pak Seven aja, kenal Pak Dharma gitu. Jadi apa? Misalnya distributor-distributor ya, distributor sebagai pasarnya, sebagai Ya, segmen. Otomatis mereka kan sudah punya kedekatan dulu gitu. Kalau mm-mm. misalnya kedekatan itu dari USB ini masuk kategori yang mana, Pak? Kalau kedekatan masih Kedekatan emosional ya, bukan kedekatan apa jarak. emosional, Ya, servicenya mungkin Pak. service betul. Iya. Jadi kalau USB-nya itu karena kedekatan emosional, entah itu satu komunitas, satu grup, satu klan, satu klan keluarga, atau satu Ya, kelompok tertentu, biasanya mereka lebih ke situ. ya, Kalau apa namanya eh proses itu biasanya nanti kampanyenya diproses. Contoh nih, diproduksi melibatkan kaum difabel gitu. Berarti yang diangkat hmm, itu kan pada saat prosesnya melibatkan orang-orang yang selama ini termarginalkan sehingga kita dikenal atau dikesan sebagai perusahaan yang peduli orang-orang yang berkebutuhan. ya, Nah, ya, ya, ya. maka pembelinya itu bisa jadi beli bukan karena harganya, bukan karena bahannya, bukan karena tapi karena sesama peduli orang Ya, berkebutuhan ya. khusus itu. Itu contoh USB proses. Kalau USB eksklusif itu keterbatasan jumlah ya. Jadi Nggak masuk. limited edition tuh biasanya untuk produk-produk yang Keren. kelas dan eksklusif itu misalnya satu satu tipe mobil hanya diproduksi 5 di dunia, misalnya gitu. Itu kan Ini harga tipsnya. harganya sudah nggak jadi masuk akal itu. Ya, Satu mobil hanya satu jenis mobil diproduksi hanya 5 unit di seluruh yang dunia. pakai di Indonesia cuma 2 orang gitu. Hebat bener. Betul, hebat bener gitu. Itu eksklusif. Kalau daerah ini yang dipakai Indomaret, Alfamart ya daerah. Orang beli ya karena deket aja gitu. Ya, betul Pak. Dia nggak pernah ada langganan Indomaret daerah mana itu nggak ada. Misalnya saya biasanya punya langganan Indomaret di Semarang Barat gitu. Sedangkan saya tinggalnya di Semarang Timur. Saya nggak mungkin belanja ke Semarang Barat gitu. Iya, Ya barang pasti sama. nemu yang terdekat aja. Mm-mm. Ada yang beli karena kualitasnya apa dipersepsi berkualitas. Contoh Apple ya. Produk Apple dianggap lebih berkualitas daripada produk-produknya eh, Microsoft misalnya gitu. Ini buat online kayaknya cocok Pak. Ya, service itu pelayanan termasuk tadi kedekatan emosional, harga ini betul harga yang sangat sensitif biasanya ke pasar-pasar yang memang sensitif di harga SESC misalnya. SESC atau SESD itu orang selisih Rp500 geser. Iya, dan Jadi pengaruh ke distributor juga Pak kalau udah bicara iya, harga. betul. Kemudian fungsi produk itu spek. Ada orang yang beli karena speknya.
sehingga dia harga Ya. nggak ada masalah. Atau bahan baku, misalnya kayak kan kalau misalnya di kuliner umumnya itu kan melabeli lolos halal, BPOM, punya izin Mm-mm. apa izin produksi frozen gitu. Itu kan bahan-bahan yang memang membuat orang beli karena itu gitu. Sebagian pasar Mm. itu sensitif karena bahannya gitu. Ini halal enggak gitu. Nah, gitu. Ini semuanya adalah atribut USB. Karena USB, maka semakin unik, semakin bagus. Karena keunikan ini menjadi pintu masuk pertama. Meskipun pintu masuk ini belum tentu satu-satunya produk yang dijual. Contoh, kita kalau belanja apa bahan bangunan, itu kan kadang nama tokonya kan toko besi, Pak. Mm-mm. Tapi di toko besi itu kan juga jualan semen, jualan paku, jualan apa itu sapu bahkan apa jualan ya jualan bahan-bahan bangunan. Tapi orang taunya itu toko besi pertamanya gitu. Itu sudah masuk, baru ditawarin yang lain. Tapi Pak, kayaknya koneksi saya. Oh Kenapa iya, wifi betul Pak. wifi rumah? Wifi rumah ini kenapa? Oh Ya saya baru main ke mobile nih. Nggak apa-apa, Pak. iya Saya iya. pikir bang. Oh iya, yang down di rumah ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Udah pindahin ke mobile. Oke, kita Hmm. lanjutkan sebentar Pak ya tentang USB ya. Hmm. Jadi USB ini sebetulnya pintu masuk aja. Toko bangunan tadi, Pak. Ya, toko bangunan kadang-kadang disebutnya toko besi atau apa ya, bengkel oli misalnya. Bengkel oli itu Hmm. kan orang datang cuma pengen ganti oli gitu. Betul. Begitu datang masuk, di dalamnya ada macam-macam itu. Ada aksesoris, Gratis price. ada macam-macam. Hmm. Nah itu, tapi orang pertama kali tergerak untuk datang ke toko itu ya karena urusan oli gitu. Hmm. Nah, sama misalnya kita ini mau bidik USB-nya USB yang mana, tapi bukan berarti USB itu hanya satu produk gitu. Pintu masuk berarti ya. Ya, pintu masuk. USB. Ini kalau kalau dalam bahasa orang ekonomi manajemen itu nyebutnya positioning, Pak. Oke, oke. Pintu Jadi masuk. jadi yang dimaksud dengan positioning itu ya pintu masuk pertama orang datang itu karena apa gitu. Hmm. Kalau mau survei kecil-kecilan, kira-kira kalau kemarin kita ngumpulin behavior atau perilaku customer kita itu eh, menghubungi kita itu karena apa gitu? Karena kitanya, karena bisnis kita, atau karena yang lain. Maka yang perlu kita compare adalah USB kita, USB Anda, itu di mana. Kemudian isu yang saat ini melekat di konsumen itu apa. Kemudian kita bandingkan dengan USB-nya kompetitor. Hmm. Daftar kompetitor-kompetitor kita itu mereka selama ini jual dengan USB apa, dengan apa, positioning apa. Apakah mereka positioningnya di harga? Kalau misalnya memang positioningnya di harga atau USB-nya harga, apa betul konsumen kita itu sensitif di harga? Hmm. Nah, kalau memang kita temukan konsumen kita itu tidak sensitif di harga, berarti kita masuk mau bikin pertandingan sendiri. Pertandingan sendiri yang kompetitor nggak bisa masuk. Hmm. Halo, halo. Sorry, sorry, gimana gimana maksudnya, Pak? Suara saya jelas Kalau nggak, Pak? jelas jelas, Pak. Kalau Oh, sensitif di harga, jadi kalau misalnya konsumen kita sensitif di harga, oke. kemudian kompetitor kita USB-nya USB harga. Heeh. Otomatis kalau kita mau masuk, ini kan akan berdarah-darah, Pak. Betul. Benar, benar, benar. Karena akhirnya isinya cuma Harga. perang harga.
Isinya Ya, hanya pertandingannya perang harga aja itu. ya, ya, betul. Nah, kita kita masuk ke konsumen mana yang tidak di tidak di pertandingan ini gitu, tidak di pertandingan harga gitu. Jadi di Kan avoid dia kalau ke sini apa ya? gimana? Halo? Maksudnya dijauhi kalau konsumen kita dia memang benar sensitif sama harga, lalu USP kompetitor kita juga di harga, Harga, betul. cara kita di avoid berarti dijauhin market Eh, ini atau tergant, gimana? tergantung. Kalau misalnya kita mau masuk di harga, kita juga masuk sama-sama harga, berarti strategi kita betul-betul strategi harga. Hmm, Kalau strategi berarti harga ini kan berarti kita jual lebih murah daripada kompetitor. betul. Karena kita jual Hmm. lebih murah dari kompetitor, berarti produksi kita harus lebih murah daripada produksinya kompetitor. Oh, jadi Agar tetap kita agar harus masuk mau nggak mau kan Pak? ya artinya gini, kita mau masuk di permainan pertandingan yang mana itu pilihan kita, Pak. Hmm. Kalau kita mau Ya, ya. mengikut kalau kalau kita mau mengikuti pertandingan pertempuran yang sudah berjalan dan ternyata perjalanannya itu betul-betul apa apa menggunakan harga sebagai sebagai alat perang, ya Hmm, hmm. berarti berarti peperangan kita ini juga betul-betul presisi di urusan harga. Kalau sudah masuk ke urusan harga, berarti kita persiapan siapanya di cost productionnya harus betul-betul eh, jadi leading gitu. Kita leadershipnya di wilayah biaya produksi. Karena Hmm, dengan harga yang murah kita masih bisa tetap dapat margin. hmm, hmm. Nah, Dari survei tinggal saya sih Pak, ya, untuk market market semua market sih ya, semua konsumen baik itu online maupun offline, otomatis semua sih rata-rata memang pengennya harga murah lah ya. Nah, dan karena selama ini kita masukkan ke distributor, ya udah ya pasti margin kita kan kecil. Nah, ketika nanti ya kita masuk langsung ke konsumen ini, Pak, baik itu langsung retail maupun ke sekolah, ya kita masih bisa banting harga kompetitor kita itu, Pak. Masih bisa. ya makanya gini Pak, apa kenapa tadi saya di diskusi sebelumnya kalau perlu Mm-mm. setiap setiap medan pertempuran Customer. kita, setiap customer, Mm-mm. kategori customer kita, itu kita buatkan brand USP. sendiri-sendiri gitu. Kita buat brand masing-masing yang kita siapkan USP-nya masing-masing gitu. Ini untuk main di ranah distributor, ini untuk main di end user sekolahan, ini untuk main di Hmm. perkantoran. Jadi pada saat campaign itu seakan-akan memang PT-nya cuma satu, tapi kita nggak perlu ngangkat PT, tapi yang diangkat produknya. Pak, Artinya bicara bentar boleh, Pak? Ya, eh, bicara ini bicara brand tapi itu, suaranya Pak Dharma putus-putus di saya, Pak. saya coba pindahin ke ini lagi, Pak ya, ke WiFi Eh, lagi, Pak ya. coba Pak, silakan. Eh, saya potong tadi, Pak, mengenai brand, apa merek ya. Ya, Kalau iya, untuk merek itu, misalnya kan kita beda-bedain ya, Pak ya. Apakah untuk merek ini harus mesti ke Haki lagi atau asal di enggak, branding aja? Enggak ya? enggak perlu, enggak harus Pak. Yang yang lawannya itu apa? Sensitif di harga. Oke, saya lanjut dikit Pak. Ya. Jadi em, kalau misalnya sampai ke Haki itu yang segmen atau pasar yang eksklusif atau yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Yang pertempurannya itu bukan pertempuran harga. Kalau pertempuran harga itu misalnya mereknya gonta-ganti juga nggak ada masalah, Pak. Kan aslinya sebetulnya tanpa merek juga jalan kan. Betul. Gitu. Jadi yang perlu sampai dinaikkan ke Haki atau daftar merek itu yang masuk ke USB eksklusif atau service atau intinya yang tidak mudah dimasukin oleh yang lain. Sedangkan yang mudah dimasukin oleh yang lain atau memang sengaja kita bikin komoditi, bukan
bukan produk yang halo, halo, aduh, tiwas ya. Sorry Pak. Kacau. Aduh. Iya, Memang iya, di iya. ruangan ini ada dua jaringan Pak. Tadi mungkin yang Iya, pertama IndiHome iya, iya. udah aman kayaknya Pak. Oke, udah lancar ya. Hmm. Oke. Hmm. Ya, memang merek-merek ini kita bangun yang secara equity itu yang paling penting adalah yang paling eksklusif dulu, Pak. Yang Oke. paling eksklusif adalah yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Jadi nggak usah buru-buru bikin haki segala ya Pak ya. Belum, Pak. Karena sebetulnya baru beranjak dari komoditi ke service atau ke brand, Hmm. apa namanya, ke USP yang lebih tinggi. Kan kalau komoditi itu kan orang memang biasanya USP-nya cuma di harga, Pak. Harga lebih murah, mereka beralih gitu. Nah, intinya kenapa ini penting dibedakan? Biar orang berasa belanja di tempat yang berbeda dengan kelas yang berbeda. Hmm. Meskipun produknya sama gitu. eh Kami dulu waktu jual bantal itu apa namanya dijual dengan harga paling mahal pun masih ditawar. Ada nggak Pak yang lebih mahal lagi dari ini gitu? Hmm. Gara-gara masuk gara-gara masuk bintang 5 Pak gitu. Ya Oh. akhirnya kita buatin dengan spek yang beda sedikit. Kita rubah mereknya. Ini Pak yang lebih mahal lagi dan mau Pak gitu. Karena yang ses A ini memang urusan harga nggak penting gitu. Yang penting itu speknya sama mereknya mereka eksklusif gitu. Sehingga eh, tadi kalau memang mau membidik banyak segmen, ada segmen ses A, ses B, ses C, maka yang ses C misalnya itu ya tidak terlalu penting mereknya. Bahkan tanpa merek juga nggak ada masalah gitu. Mulai masuk ses B, misalnya sebutan iklannya itu adalah whiteboard khusus kantor gitu. Kan kayak Unilever itu ada sampo khusus rambut ketombe, ada rambut rontok. Padahal sebetulnya produksinya sama. Itu Hmm. itu komposisinya kalau kita kumpulin sama semua loh, Pak. Yang membedakan cuma warna, aroma, sama sedikit essence-essence yang ada minnya, mentolnya gitu. Ada yang tanpa. Tapi secara keseluruhan itu main komposisinya itu sama gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Termasuk paracetamol itu. Ya. buat nyeri buat nyeri head, buat sakit gigi, buat sakit kepala itu sama paracetamolnya tapi dimerekin berbeda seakan-akan khusus buat sakit gigi, seakan-akan khusus buat sakit kepala. Itu Nah itu yang aplikasi membuat papan tulis kayak tadi itu berarti ya Pak ya. iya kalau di papan tulis begitu nanti pada saat kita buat campaign sehingga sosmednya Pak Dharma bisa jadi lebih dari satu, satu sosmed untuk yang segmen ses A, satu sosmed ses B, ses C dengan cara pengemasan yang berbeda-beda campaignnya gitu. Oh, oke Termasuk oke. para pemain toko online di marketplace itu kan satu produsen bisa bikin 5 atau 4 marketplace toko dengan Hmm. produk yang sama, tapi dibuat harga yang berbeda. Jadi Harga berbeda, tapi merek harga, berbeda juga ya Pak ya. mereknya sama, ada yang mereknya sama, dibuat harga berbeda. Orang meskipun gini, orang untuk pembeli pemula di marketplace itu kan punya kecenderungan dia pengen aman, aman tidak tertipu dan tidak kemahalan. Nah, Hmm. sehingga dia suka mencari yang harga tengah. Padahal harga tengah itu produk dia juga gitu. Hmm. Harga bawah ya produk dia juga. Harga tinggi produk dia juga gitu. Buat Ya, orang-orang kelas menengah nggak mau nyari harga murah karena dia nggak yakin speknya bagus. Padahal betul. mereknya sudah jelas sama gitu. Karena orang kalau sudah masuk marketplace meskipun mereknya sama, dia sanksi jangan-jangan ini palsu nih, ini KW-nya nih gitu. Ya, ya, Dia ya. menganggap dia menganggap yang harga paling mahal itu yang paling asli gitu. Belilah yang paling mahal. Nah, tapi kalau orang yang apa memang punya duitnya sedikit dan apa dia based on budget banget ya, dia memang carinya searching-searching yang paling murah dan yang paling murah pun punya dia juga gitu. Jadi Juga.
mau jualan topi, jualan sarung, apa jualan eh, apapun lah itu memang rata-rata bikinnya minimal tiga gitu. Tiga itu eh, Dengan apa? harga yang Dengan berbeda. varian harga yang berbeda. Varian produknya sama, varian harganya aja yang berbeda. Hmm, Yang hmm. satu dibikin, yang satu dibikin dialamatkan di Jakarta, yang satu dibikin dialamatkan di Lampung, atau bahkan dibikin dialamatkan di setiap daerah. Gitu. Padahal Hmm. ngirimnya sama. Saya tuh pernah beli Nanti barang. pengaruh Pak di ongkir toh Pak. Kenapa? Pengaruhnya di ongkir nanti. Iyalah, kalau misalnya kita nanti ngukurnya di apa ini apa namanya punya rekanan tadi yang distributor, kita Hmm. punya kerjasama dengan untuk pengirimannya tetap dari sana gitu. Oh. Jadi misalnya Bapak punya distributor di kawasan mana, di kabupaten mana, itu Hmm. nanti dia yang ngirim Pak, gitu. Oke oke oke. Sehingga apa namanya, nah ini nanti pada saat pengembangan ya. Tapi Ya ya. intinya kita baru pemahaman dulu baru tingkat strateginya dulu kita mau masuk di ses yang mana, kita mau masuk pakai USB yang mana, sehingga dengan USB itulah audiens itu kita kondisikan gitu. Kalau memang isunya itu murah ya kita obrolannya obrolan tentang yang penting punya gitu aja gitu. Ya, ya. Kalau apa USB-nya itu kualitas ya berarti kita obrolannya itu pentingnya kualitas dalam pemilihan produk gitu atau Hmm. keunggulan-keunggulannya yang ditampilkan. Hmm. Kalau tentang eksklusif ya apa namanya lebih lagi gitu. Bahkan mungkin kalau yang eksklusif ini pemilihan brand ambasadornya juga sudah dirubah gitu. Ya. Mungkin sudah boleh gandeng tokoh-tokoh tertentu. Kalau yang penting murah ini kan justru nyari orang lokal lebih lebih powerful gitu. Misalnya minta izin kepala sekolah untuk foto gitu, Hmm. foto bareng produk kita, terus bilang ini papat tulis spesialis untuk sekolahan. Gitu. Iya, iya. Oh iya, pengaruh juga kayaknya brand, Pak. Karena untuk Siplah itu kayaknya harus ada unsur TKDN. Ya nggak apa-apa Pak, nanti tinggal disesuaikan kan. Hmm, hmm, hmm. Ya Iya, tapi brandnya tidak harus langsung buru-buru ke kaki juga ya. daftaran merek. Iya, betul. Nanti kalau misalnya ada yang keberatan, tinggal diganti aja Pak. Karena fokusnya kita belum belum sedang membangun yang itu gitu. Belum Hmm. sedang membangun Jadi wilayah nggak brandnya. ya tetap kita pakai merek sama mesti haki dan didaftarin di TKDN juga nggak ada masalah ya, Pak ya. Tidak masalah, betul. Tidak masalah. Hmm, hmm, hmm. Mungkin gitu Pak, Oke, sementara jadi pertemuan PR-nya hari ini. PR-nya menentukan tadi Pak, USP di masing-masing segmen, masing-masing apa, eh, saran saya tetap masing-masing produk juga ya. Hmm, hmm. Ya udah, oke siap Pak Sama Faris. mungkin kalau sudah ada pilihan, kalau memang sudah ada pilihan merek, eh, sambil dibahas saja Pak, di pemilihan Oke, nama sama apa, ya mereknya itu. oke, oke Pak. Ya, baik. Demikian Pak Seven untuk Oke, pertemuan hari ini. Mudah-mudahan lancar semua ya Pak. Amin. Sama-sama Pak. Ya, saya saya pamit dulu Pak nih ada undangan juga di tempat Oke, lain. siap, siap. Oke, thank Ya, you banyak terima Pak kasih ya Faris. Pak. Selamat pagi Pak Seven. Pak Faris, ya Pak. Ya.